kadang kan ada orang yang sinau ilmu macak gila Romo. Terus untuk membedakan itu bagaimana? Oke, tak jawab. Macak gila loh ya, berarti gendengi loh ya. Nah ya, mungkin bahasa Jawa Atau itu megendeng. gendeng dengan gendengi. Apa megendeng? Ya ndeng tak jawab tenang. rasa kesusu. Aku malah wedi dhewe. Cirinya seperti apa sih? Orang yang gila dan macak gila atau seolah-olah gila karena ilmu pada tahapan tertentu dia ingin seperti itu, menampik segala duniawi. Apakah sakit jiwa itu dan apakah jiwa itu? Kira-kira apakah jiwa itu berindra? Jiwa kita berindra atau tidak? Apakah jiwa kita itu memiliki penginderaan? Kita mengenal yang namanya panca indra. Panca indra itu terus Mas Indra 05 itu. Yang ada 5 itu balonku. Panca indera adalah sarana kita untuk bisa merespon segala sesuatu yang berada di dalam maupun di luar diri kita. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk bernafas dan membau, lidah sebagai indera perasa, kulit sebagai indera raba. Iku panca indra. Panca indra. Ya panca indriya, panca indra, panca indriya. Kan begitu. Nah, apakah jiwa kita ini memiliki penginderaan? Itu yang perlu dipertanyakan. Ternyata jiwa kita ini memiliki penginderaan. Tapi masalahnya kita ini kadang menutupi penginderaan jiwa kita, sehingga itulah nanti yang menjadikan sakit jiwa. Lah, matamu, telingamu, mulutmu, lidahmu, tangan, kulitmu itu adalah pancaran daripada penginderaan jiwa. Jadi semua piranti yang ada di tubuhmu itu adalah pancaran penginderaan daripada jiwa. Jiwa itu adalah citra daripada Tuhan. Jiwa itu adalah citra daripada Tuhan. Sehingga seyogianya, sebaiknya matamu, telingamu, intonasinya hati-hati lo, matamu lo jadi enggak rada medeni, matamu hidungmu, telingamu, mulutmu sebaiknya mengikuti citra daripada Tuhan itu sendiri. Kalau matamu, telingamu, hidungmu, mulutmu, perasamu itu tidak mengikuti citra Tuhan, maka jiwamu akan ternodai. Kuping dinggo ngrungokno sing apik, sing bener. Jangan telinga untuk mendengarkan berita hoak, berita bohong, terus berita bohongnya disampaikan ke sana. Itu namanya pengkhianatan pada citra Tuhan. Mulutmu itu adalah citra Tuhan, lebih baik digunakan untuk puja puji, mantra, panembah,
Neng nek lambemu terus dienggo gawe berita sing ora bener, itu sama dengan kamu menodai citra jiwamu. Nggih. Termasuk paningalmu, netramu. Bahasa Indonesia ini moto sing enak ki apa ya? Penglihatanmu. Lah bola-bola ngono matamu ngono kok ora enak ngono lho rasane ngono. Bola-bali kok matamu. Arep muni mata Anda kok sawangane ya ora enggak enak ngono lho. Penglihatanmu juga adalah penglihatan Tuhan, sehingga penglihatanmu dijaga pada citra Tuhan juga, sehingga jiwamu tidak ternoda untuk melihat gunung yang hijau, untuk melihat sawah yang hijau, melihat kabut, tidak apa-apa. Melihat wanita yang cantik, tidak apa-apa, asalkan tidak boleh lebih gitu loh. Delok wong sing ganteng ya ora apa-apa. Mbok kabeh wis do cepakan gelas ngombe cleguk ngono iki arep mlayune arep ning ndi wae arep ning ndi ngono. Sehingga penglihatanmu sebagai penglihatan citra Tuhan. Kan gitu lah, kalau penglihatanmu terus lihatnya yang aku terpaksa dicium oleh temanku. Ngono-ngono kuwi kan ya ora tidak mencerminkan penglihatan daripada citra Tuhan. Apa kumpulan video ngono kuwi lah kan ya. Berarti penglihatanmu tidak memancarkan citra Tuhan. Sehingga noda-noda yang sudah menumpuk itu tadi membuatmu akan tertutup pada ketuhanan itu sendiri. Kalau sudah tertutup maka lama-kelamaan menjadi sakit. Lu mosok toh ya cobaan wae rasah kowe. Tidak usah kita manusia. Tidak usah kita manusia. Burung, kucing, kamu masukkan kepada ruang gelap. Meskipun kamu beli makan, meskipun kamu beli minum, tapi tutuplah pada ruang yang gelap. Suwe-suwe ya apa? Coba kamu buat penelitian begitu. Lama-lama dia juga akan sakit jiwa. Lah bedanya ketika manusia ditutupi citranya, pengindraannya, jiwanya tertutup daripada penginderaan Tuhan. Matanya dilihat untuk penglihatan yang tidak benar, telinganya didengarkan untuk pendengaran tidak benar, mulutnya dan seterusnya. Ketika itu sudah gelap, lama-lama kamu menjadi sakit jiwa. Tapi banyak orang yang belajar ilmu itu kalau tidak kuat itu bisa gila loh Pak. Orang kalau belajar ilmu nggak kuat itu nanti bisa gila loh Mas. Oh iya, lo kok diiyakan malah? Lo iya betul. Kok begitu? Cara berpikirnya begini. Ketika orang tidak tahu hukum, melakukan kejahatan atau melakukan pelanggaran hukum sampai gede nih kejahatan, maka hukumannya kadang hakim akan memperingan karena dia tidak tahu hukum. Kalau orang sudah tahu hukum terus melakukan kecilnya pelanggaran, entah sengaja tidak sengaja, entah dolus entah kulpa, sampai naiknya adalah perbuatan melawan hukum, kejahatan yang diniati dan direncanakan, maka biasanya vonis hakim pun akan memberikan vonis berat. Sama halnya ketika orang belajar ilmu ketuhanan terus melanggar angger-angger daripada ilmu ketuhanan, pasti juga akan diperberat. Nah, ini kadang yang tidak dipahami. Ngomong untuk dados tiyang menika kedah ngeten. Tapi ya ora jumbuh ora cocok karo kelakuane. Bareng gak ana wong tek kabeh.
angen-angene tekan ndi. Makanya orang akan ketahuan sifat aslinya, orang akan ketahuan dirinya yang sebenarnya itu dalam dua hal. Satu, ketika dia seorang diri. Dua, ketika dalam keadaan darurat. Ayo buktikan. Kamu bisa menjadi orang lain ketika banyak orang. Nggih, kula ne dadi tiyang nggih pripun to? Ajeng ngomong elek mawon kula pikir kok. Malah kok ngrasani tiyang. Nek pas oke wong. Lah itu kebanyakan yang terjadi begitu. Lah, kita akan mengetahui apakah dia manusia seutuhnya atau tidak ketika ada bencana besar-besaran. Lihat dia peduli sama orang lain atau menyelamatkan dirinya sendiri. Itu nanti ketahuan ini orang asli atau orang polesan. Ono bencana kira-kira dia isih peduli karo wong liya apa dia ego mempertahankan kehidupannya sendiri. Ini kelihatan watak aslinya manusia. Kalau tidak percaya boleh tanya siapa daerah-daerah yang sekarang terdampak bencana, itu nanti kamu kelihatan. Kebetulan kan kita lagi diajak guyonan sama sing urip, banyak banjir, banyak longsor, banyak erupsi. Itu kan sebetulnya yang dinamakan uripe menungso kaya gabah diinteri. Dengan adanya bencana di mana-mana, sapaan Tuhan di mana-mana, ini kan nanti kelihatan. Wah, tonggoku sing temen di, koncoku sing temen di. Nah, dengan Covid ini aja loh, ini sudah pengayaan luar biasa kok. Wong sing sik peduli sapa, wong sik mikiri sapa, wong sik gelem bantu sapa, itu ketok aja. Sing metode polasan apik ngarep remek jero sapa, kok ketok kabeh. Kelihatan semua nanti. Nduk nek ngrasani wong ndak ana benere wong rasaku. Kaya-kaya awake dhewe sing paling bener. Nah, niku. Sehingga tidak ada kaitannya antara pengetahuan dengan sakit jiwa. Yang jadi kaitannya adalah ketika seseorang menerima pengetahuan itu tapi tidak bisa mengolah pengetahuan itu sehingga dia menjadi beban dalam dirinya. Stres. Ya amati saja nanti. Mau nggak diamati sendiri. Tidak perlu saya. Amati sendiri aja nanti tahu. Napa malih nek sing sithik-sithik ngomongnya ini ada sang yang ini perlu dipertanyakan secara kejiwaan bagaimana ini. Sasmita saka Dewa Bumi karo Sun Gokong bakal ngono iki apik iki. Nek aku ki malah jelas titisane Sang Hyang Ultraman karo Sang Hyang Superman. Mbok aja sok gawe jeneng dewa ngono ngopo to? Ora sah gawe dolanan Jawata ngono maksudku. Kok ora wedi siku denda ngono maksudku. Lah iya. Karena kita kelihatannya itu sudah lupa dengan apa itu dewa sehingga nilainya sudah bergeser jauh tentang apa itu kadewan dan kadewatan. Apa itu dewa ki sok ora paham. Ngertine dewa ki gede dawa ngono wae wis. Iya. Iya. Dewa Jawata Bathara Betari Pikulun. Bahkan ada yang menyepelekan sudah.
Dewa dolanan pikulun diarani pikulan. Ya kalau untuk guyonan ya monggo, cuman kalau kita sebagai orang Jawa ya coba dipenggalih lagi. Ya kalau hanya untuk hiburan monggo. Tapi kira-kira ketika sosok-sosok suci itu dibuat lelucon kan ya ora enak loh maksud saya. Jangan gitu. Wong guyonan sing liya wae akeh kok, ndak nggae guyonan dewa ngono lho maksudku. Gitu. Ayo hati-hati dalam bertindak, dalam bersikap. Sehingga tidak sampai kita ini menyesatkan orang lain, yang pasti jangan sampai begitu. Kalau belum menemukan pencerahan dalam dirimu ya aja ajak-ajak kancamu ngono maksudku. Aja ajak-ajak kancamu. Ya ajak-ajak ya cocok bisanya. Ya ajak-ajak cocok. Ngojoki ngajaki. Nah, ini kan yang menurut saya Romo. Ini kan yang banyak yang menyampaikan ke saya itu karena kan banyak yang dari luar pulau. Iya. Sama yang jauh dari Pasuruan sinilah, Banten. Nah, itu yang ditanyakan itu kebanyakan kalau misalnya sinau belajarnya jarak jauh itu apakah tidak bahaya? Karena kan jauh dari guru. Nah, itu. Terus dan kalaupun tidak kuat itu malah ada yang bilang jadi gila. Contoh ini bapak itu bukan namanya itu mengikuti Sampurosho ini sudah puasa juga puasa jatuh 7 hari. Nah itu ada yang bilang saudaranya itu hati-hati nek sinau ngene iki nek jarak jauh nek gak kuat iso gendeng gitu. Jarak jauh kalau ndak kuat bisa gila. Enggak. Itu bagaimana? Udah dijawab ini. Nggih. Kalau kamu masih ada pertanyaan enggak tak jawab. Atau jawab dulu. Dijawab dulu aja itu yang Gini, paling banyak, paling penting. sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu nggak perlu saya jawab. Loh kok ngono? Buktinya sekarang anak sekolah daring semua, jarak jauh semua. Iya. Loh, ini kamu sudah dijawab sama kahanan. Hah? Kontuannya gendeng lah. Gara-gara daring. Akhirnya pertanyaan panjenengan yang jenengan sampaikan ke saya, belajar jarak jauh apakah bisa gila ya? Berarti nanti rumah sakit jiwa kelihatannya harus usul ke DPR untuk usul ke presiden dianggarkan ini. Ke depan banyak anak sekolah gila mergo daring kabeh. Saya sampai cah kuliahan lo daring kemarin saya lihat. Iya ya. Terus gimana kalau gitu? Nggak perlu tak jawab toh, deloken kahanan wae. Makanya kan tak sampaikan, pengetahuan itu apakah bisa membuat jadi gila? Yang jadi gila ketika pengetahuan itu tidak ditempatkan pada tempatnya. Itu loh. Nggak sesuai dengan porsinya, ya itulah yang membuat pengetahuanmu jadi gila. Belajar ekonomi, belajar tentang apa pembukuan, wah di manajemen begini baru dipraktekno dengan dirinya, baru tak manajemen penghasilanku ora cocok, saya stres karena apa, menurut hitung-hitungan saya kalau saya menggelontorkan modal sekian dengan perputaran sekian saya akan mendapatkan keuntungan sekian, aku iso ngene iso ngono, garwe modalnya utang bank, antara bati karo bunga gak cocok, wes stres. Nggih. Niki ndugi Pak Bogem Legiman. Nggih. Rai Mardika Rama. Jadi kalau mempelajari ilmu Jawa, yen boten ngerti lan memahami serta menjalani dengan benar atau
untuk main-main bisa jadi gila, mekaten gitu mau. Jadi sebetulnya yang menjadikan gila itu kan ketika ilmu itu kita pelajari tapi tidak pada tempatnya. Cara mudahnya begini, kamu belajar renang itu harusnya di kolam renang mulai dari yang dangkal, sedengan sampai yang dalam, kan begitu dulu. Ojo belajar renang terus tiba-tiba kamu renangnya nenggone laut lepas apa segoro, kan jadi masalah. Apa kowe renangmu nenggone ember, iki terang ra sedeng. Utawa renangmu ning kasur ya bubrah. Sing luwih susah mana nek tiba-tiba wah aku butuh nggon lapang tak renang ning tengah-tengah dalan wae wala kan ya. Bukan masalah ilmunya, jadi pemahaman ilmu itu sendiri, praktek yang dijalani kan begitu. Rata-rata Mas, banyak orang sinau ilmu Jawa itu tidak memahami Jawa yang sebenarnya. Terus yang kedua punya keinginan-keinginan yang tidak masuk akal. Contoh, kula poso pingin delok setan, mata batin kula dibuka. Lah wong ngedepi padha menungsane wae angel, Cari bareng tak ketok. jelas ketok, padha duwe cangkeme, padha duwe kupinge, kadang dijak omong wae slendro. Untuk barang goib. Kok dadak ndelok barang sing ora Ketok. tak lho sing ketok wae hanya ladepane kok. Nek nembung utang lho cek muani se bareng ditagih lho cek wah lho iku barang ketok. Jadi Mbak Atisu kita ilmu pembelubutan ngene lah. Makanya itulah salah daripada persepsi ilmu Jawa. Coba percaya nggak percaya wis. Di wilayah panjenengan jenengan amati. Ana wong sugo kembang ngobong nyan ngobong dupa. Mesti persepsi ini dukun. Untuk wilayah di Jawa aja, saya nggak bilang di Bali. Kalau di Bali memang itu sudah menjadi kebiasaan. Ini mesti dilok nih, belajar dukun nah, di dukun aku undang setan dah. Pertanyaan saya, sing ngomong kuwi lho, kok ngerti? Berarti lak tau nglakoni sing ngomong itu. Lah apa terus wong sak Bali ki nekakno setan kabeh kan begitu. Kan tidak, bahwa orang suguh Canang, suguh Banten, suguh sesaji itu adalah wujud bakti, wujud terima kasih yang dirupakan, bentuk terima kasih yang dirupakan. Coba kowe nang kuburan teko terus orang nyekar kan ora lega ngono. Ya nggo bakti karo wong tua terus nggawa kembang dienggo nyekar kan begitu. Meskipun itu bukan suatu kewajiban gitu. Tapi kan sawangannya genah ngono lho. Nang kuburan nggawa HP karo rokokan. Habis setahun enggak apa. HP-ne setahun. Pak nyodongane aku tak rokok karo dongane tak pateni wis ya Pak jare ngono aja. Sawangane kan ya piye ngono lho maksudku. Monggo. Oke. Nah terus ini kadang kan ada orang yang sinau ilmu macak gila Romo. Terus untuk membedakan itu bagaimana? Oke, tak jawab. Macak gila lo ya, berarti gendengi lo ya. Nah ya, mungkin bahasa Jawa atau itu gendeng. gendeng dengan gendengi. Apa megendeng? Ya ndeng tak jawab tenang. Rasa kesusu. Aku malah ngerti dhewe. Jadi harus dibedakan di mana orang gila dan orang tergila-gila atau seakan-akan gila. Basane wong Jawa ki rada angel di Indonesia nih, antara gendeng karo gendengi kan beda ta. Macak gendeng. Atau macak gendeng atau megendeng. Nah, itu nek di Indonesia nih padha angel, gila atau seakan-akan seolah-olah gila. Berpura-pura gila. Lah, cirinya seperti apa sih orang yang gila dan macak gila atau seolah-olah gila?
karena ngelmu pada tahapan tertentu dia ingin seperti itu, menampik segala duniawi, terus dia masuk ke dalam dirinya, tidak mau tahu dengan keadaan, dia hanya bergulat dengan ketuhanannya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya: satu, tidak merepotkan orang lain; dua, tidak menyakiti orang lain; tiga, wajahnya tetap bersih. Nah, nggih, ngeten. Unsur yang mendominasi manusia itu sebetulnya adalah unsur cahaya. Tanpa ada cahaya Gusti, manusia tidak akan hidup. Sehingga orang yang berilmu terus nggendengi, meskipun secara fisik dia compang-camping kotor semua, tapi sinar pancaran di wajahnya itu masih terlihat bersih dan terang. Mosok sih wajah wong ana sinare lu ada. Buktinya apa? Buktinya kalau orang lagi sakit itu pasti pucat. Nek wong seneng nyolong utawa maling mesti yo peteng. Pemaneh banyak toh, dan lain-lain. Itu ciri-cirinya seperti itu. Nah, kalau ada orang ngelakoni terus nggendengi terus menyakiti orang lain, itu apa termasuk? Oh, tidak. Sampai mecahi kaca mobil, mecahi omahe wong, itu bukan ngelakoni. Kalau itu tidak benar itu. Tidak benar. Pun